Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Casemiro di kartu merah saat Manchester United mengalahkan Crystal Palace. Gelandang Brazil itu diusir usai terlihat mencekik lawan dalam situasi ribut-ribut. Sebelum Crystal Palace mendapatkan gol, sempat terjadi insiden di lapangan, tepatnya di menit ke-70, saat klub melanggar Anthony dengan keras. Pemain MU yang tidak terima kemudian mendatangi klub. Mereka mendorong gelandang Crystal Palace, yang memicu reaksi dari pemain tim tamu lainnya. Aksi saling dorong tidak terhindarkan, sampai terlihat momen di mana Casemiro melakukan aksi kasar ke lawan. Gelandang MU itu terlihat mencekik leher Will Hughes, gelandang Crystal Palace, dengan kedua tangannya. Casemiro kemudian terlihat melepasnya usai tangannya disingkirkan Hughes. Momen itu rupanya sudah terpantau oleh wasit di ruang VAR. Keributan reda usai ditenangkan pemain lain, dan wasit Andre Mariner kemudian mengecek VAR. Hasilnya Casemiro diusir wasit dengan kartu merah langsung. Casemiro akhirnya keluar lapangan dan Crystal Palace akhirnya bisa memperkecil skor. Namun keunggulan MU bisa bertahan sampai laga bubar. Kartu merah ini membuat mantan pemain Real Madrid itu akan absen 3 laga. Sebelumnya ia juga sempat kena akumulasi kartu kuning usai sudah 5 kali mengoleksinya di Premier League. Casemiro mendapatkan kartu merah karena mencekik pemain Crystal Palace. Erik ten Hag menyayangkan namun paham kalau Casemiro cuma berupaya beri perlindungan ke rekannya. Insiden bermula ketika Jeffrey's Club mendorong keras Anthony ke tepi lapangan dan sampai tersungkur. Kerumunan kemudian terjadi dan Casemiro tertangkap kamera mencekik leher Will Hughes di tengah keributan. Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi di lapangan. Itu dimulai dengan pelanggaran yang buruk. Dia bisa saja mencederai pemain, kata ten Hag. Ini adalah resiko besar. Emosi meningkat dan kedua belah pihak. Ini sering terjadi dengan pemain yang saling mendorong dan juga melindungi satu sama lain. Casemiro melindungi pemain untuk menyerang. Jelas, dia dikeluarkan dan kami benar-benar tidak senang dengan situasi itu. Dia mengambil resiko. Kita semua melihat itu, dia tidak bisa lolos begitu saja, sambungnya. Debut pemain anyar Manchester United Marcel Sabitzer berjalan mulus. Pasalnya, setan merah berhasil mendulang kemenangan atas Crystal Palace dengan skor 2-1 di pekan ke-22 Liga Inggris. Marcel Sabitzer memang tidak bermain sejak awal pertandingan. Pemain berdarah Austria itu baru masuk di menit 81 menggantikan Anthony. Dirinya pun belum bisa mencetak gol atau menorehkan assist di pertandingan tersebut. Kendati demikian, penampilan mendapatkan pujian dari pelatih Manchester United Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu mengaku puas dengan permainan Marcel Sabitzer. Ia pun punya harapan besar untuk Marcel Sabitzer hingga akhir musim 2022-2023. Lebih jauh, Erik ten Hag mengatakan bahwa Marcel Sabitzer langsung menunjukkan kemampuan yang sangat baik pada pertandingan tersebut. Ia mengaku sudah melihat potensi besar dari Marcel Sabitzer. Erik ten Hag menyoroti momen Jordan Ayew, pemain Crystal Palace yang juga mencekik lawan namun lolos kartu merah. Manajer Manchester United itu kesal betul. Casemiro, gelandang Manchester United, sempat menyekik pemain Crystal Palace, Will Hughes, dalam cekcok antar pemain itu. Setelah keributan reda, wasit Andre Mariner mengecek VAR dan langsung mengusir pemain asal Brazil itu dengan kartu merah. Dalam tayangan ulang dari sudut pandang lain, rupanya terlihat pemain Crystal Palace juga ada yang melakukan hal serupa. Jordan Ayew sempat terlihat mencengkram leher Fred dalam situasi ribut-ribut. Bedanya, striker Crystal Palace itu lolos hukuman kartu merah dari wasit dan tetap bermain. Manajer MU Erik ten Hag menilai kartu merah Casemiro jadi tidak tepat diberikan wasit. Saat disinggung apakah Jordan Ayew juga layak di kartu merah, Erik ten Hag menyebut apa yang dilakukan pemain Crystal Palace itu juga fatal.
Manchester United berhasil mengalahkan Crystal Palace pada laga pekan ke-22 Premier League 2022-2023. Setan Merah menang 2-1 saat bertanding di Old Trafford. 2 gol Setan Merah didapat berkat penalti Bruno Fernandes dan gol Marcus Rashford. Sementara Crystal Palace hanya mampu mencetak 1 gol melalui Jeffreys Club. Kini MU berada di peringkat ketiga klasemen sementara Premier League dengan koleksi 42 poin dari 21 laga. Adapun Crystal Palace menempati peringkat ke-12 dengan torehan 24 angka. Simak kompilasi aksi penyelamatan kiper yakni Vicente Duaita dari Crystal Palace dan David De Gea dari MU berikut ini. Dua rival Liga Inggris Liverpool dan Manchester United sedang mengalami fase berbeda dalam roda kehidupan. Liverpool musim ini tampil berbeda dibanding beberapa musim sebelumnya. Liverpool kini tidak sedang bersaing berebut gelar juara, melainkan masih di tengah-tengah berjuang keluar dari zona papan tengah. Sebaliknya MU yang sempat kesulitan masuk zona Liga Champions kini mendadak menikmati peringkat ketiga dan hanya berjarak 3 poin dari Man City yang menduduki peringkat kedua. Hasil yang didapatkan Liverpool dan MU dalam laga lanjutan Liga Inggris pada Sabtu malam juga menunjukkan perbedaan. Liverpool kalah telak dari Wolverhampton dan MU menang tipis saat menjamu Crystal Palace walau harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua. Kekalahan Liverpool dari Wolverhampton memunculkan catatan negatif. Lembaga statistik Opta menyebutkan Liverpool merupakan klub Liga Inggris musim ini dengan jumlah kebobolan terbanyak pada kurun waktu 5 menit pertama. Dalam laga melawan Wolverhampton, gawang Alisson Becker jebol pada menit ke-5. Gol bunuh diri Joel Matip menjadi pembuka kemenangan Wolves. Gol tersebut merupakan kali kelima Liverpool kebobolan dalam kurun waktu 5 menit pada musim ini. Bahkan ketika menghadapi Arsenal, Liverpool kebobolan ketika laga belum genap berjalan 1 menit. Sebaliknya, MU dan Ten Hag saat ini sedang merintis sebuah catatan positif berupa kemenangan kandang. Kemenangan atas Crystal Palace tercatat sebagai kemenangan yang ke-13 secara beruntun di Stadion Old Trafford. Sebelumnya, kedidayaan MU di lokat tanding berjuluk Theatre of Dreams itu surut selepas era Sir Alex Ferguson. Catatan 13 kemenangan beruntun di berbagai kompetisi itu merupakan yang terpanjang kedua setelah pada Desember 2010 hingga September 2011. MU bisa menorehkan kemenangan 20 kemenangan tanpa putus di Old Trafford. Manchester United mengulangi catatan apik 10 tahun yang lalu usai kandaskan Crystal Palace 2-1. MU sukses melanjutkan trek apiknya dalam laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Melawan Crystal Palace merupakan kemenangan ke-13 secara beruntun untuk MU. Menurut akun Twitter @opcajo, Manchester United kini mengulangi catatan kemenangan beruntun mereka sejak terakhir kali membukukan 20 kemenangan beruntun di Old Trafford di semua kompetisi pada periode Desember 2010 hingga September 2011. Ini mempertegas performa gemilang Bruno Fernandes dan kolega pada musim ini hingga membuat Old Trafford kembali angker untuk lawan. Tercatat mereka hanya gagal meraih poin penuh di Old Trafford pada 2 pertandingan saja musim ini. Selain itu, Optajo juga menambahkan bahwa kartu merah langsung untuk Casemiro merupakan yang pertama kalinya bagi sang gelandang di 5 liga top Eropa. Sebelumnya, dia tidak pernah merasakan kartu merah langsung dari 336 pertandingan bersama Real Madrid dan 30 laga bersama MU musim ini. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan benar-benar serius mengamankan jasa Victor Osimhen dari Napoli. Setan Merah diklaim siap keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut sang striker. Dilansir Emmanuel Camaroto, MU serius untuk mendatangkan jasa Osimhen. Mereka siap keluar uang banyak agar sang striker pindah ke Old Trafford. Kabar ini yang beredar belakangan ini menyebut bahwa MU masih ragu untuk mengejar tanda tangan Osimhen. Ini disebabkan Napoli memasang harga yang sangat tinggi untuk sang striker. Tim asal Naples itu membandrol sang striker di angka 120 juta euro. Bagi MU harga itu dilaporkan terlalu tinggi, sehingga mereka maju mundur untuk memproses transfer ini. Namun laporan yang Camaroto mengklaim bahwa MU sama sekali tidak jiper dengan tuntutan harga Napoli untuk Osimhen. Mereka menilai harga 120 juta euro sangat wajar disematkan untuk pemain seperti Osimhen.
Mereka menilai sang striker bisa berharga jauh lebih mahal di masa depan. Itulah mengapa MU siap mengeluarkan uang senilai 120 juta euro di musim panas nanti untuk merekrut Osimhen.